Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, dan diantara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri adalah kita masih bisa diberikan kemudahan untuk menjalankan satu kebaikan ke kebaikan yang lain setelah kita sama-sama sholat berjamaah. Kemudian kita masih melanjutkan kepada kegiatan yang bermanfaat insyaallah, yaitu thalabul ilm. Dan materi yang kita akan bahas melanjutkan dari pertemuan di bulan yang lalu adalah berkaitan dengan perkara yang tidak bisa diremehkan, bahkan harus kita berikan perhatian lebih, yaitu berkaitan dengan taharah, di mana taharah itu adalah perkara yang menentukan juga ya amalan kita, terutama amalan yang mesti didahului oleh taharah di dalamnya itu menjadi sah atau tidak. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama kembali ulang ya. Jadi yang sudah kita bahas dari kitab Fikih Muyassar ini itu berkaitan dengan kitab Taharah. Bagian pertama kita sudah bahas, itu mulai dari definisinya ya. Kalau di terjemahan halaman 2 ya. Kemudian berkaitan dengan air ya. Berkaitan dengan air yang boleh kita gunakan untuk bersuci itu apa saja ya. Kemudian bagaimana bagian ketiga berkaitan dengan di halaman 4 ya, air yang tercampur najis, maka di sini ada konsep kullah ya. Kemarin kita sudah jelaskan ada konsep kullah. Kemudian air yang tercampur dengan benda suci ya, misalnya air sabun kemarin, air kopi, air sirop ya, atau air yang lain, maka itu suci tapi tidak mensucikan kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di buku ini ya dijelaskan bahwa ya menurut apa yang dikuatkan dari kitab ini di Fikih Muyassar, bahwa air yang tercampur dengan benda suci semisal sabun ya, di darah, maka itu suci dan mensucikan. Nah, itu ada perbedaan ya. Kalau di buku ini itu dibolehkan kita bersuci dengannya ya, dibolehkan kita bersuci dengannya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu nggak boleh ya. Beliau di mazhab mereka itu lebih ketat. Di Fikih Muyassar disampaikan hadis ya, bahwasanya Nabi ya kepada para wanita ya yang memandikan jenazah putri beliau, kata beliau dalam hadis tersebut, beliau berkata, igsilnaha thalasan aw khamsan aw aktsar min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Jadi ceritanya itu mandikan 3 atau sampai 5 ya, bila menurut kalian itu memang harus demikian ya. Waja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafurin. Kemudian diakhiri ya oleh air kapur barus ya, diakhiri dengan kapur barus atau sebagian dari kapur barus. Jadi menggunakan hadis tersebut sebagai landasan. Nah, ini sedikit berbeda ya kalau kita kaji di mazhab yang lain, karena Fikih Muyassar ini Hambali. Nah, kemudian bagian kelima air mustakmal. Ini juga sama. Kalau di kitab ini ya disebutkan bahwa air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk toharoh, seperti air yang kita wudhu, kemudian bekasan air wudhunya tersebut terjatuh ya dari anggota badan, maka menurut pendapat yang sahih dari dalam kitab ini disebutkan bahwa air tersebut suci ya, dan menyucikan juga ya, dan mensucikan juga selama tadi airnya itu tidak terberubah ya dari sisi warna, bau, rasa dan sifatnya tersebut.
Ya. Dalilnya menggunakan hadis ya, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Ya, halaman 6 tuh ya. Bahwasanya bahwa Nabi apabila berwudu, maka para sahabat itu hampir berebut ya untuk mengambil air wudu beliau. Ya, kemudian sabda lain yang umum, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Maka air ya yang mustakmal yang digunakan oleh berwudu itu kalau di mazhab Hambali itu dibolehkan untuk menggunakannya lagi ya, air suci dan mensucikan selama satu dari 3 sifat itu enggak berubah. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ya, saudara-saudara kita misalnya yang di NU nggak bisa ya, karena mereka patokannya di mazhab Syafi'i itu nggak boleh mustakmal, itu nggak. Bahkan kalau misalnya mereka itu misalnya ada ember ya, kemudian dia kan ember nih kan baskom gitu, dia mau wudu nih, ini baskom kayak gitu. Kalau dia celupin tanpa niat tangannya itu sebagai bejana, maka pas diangkat jatuh ada yang netes-netes, itu jadi mustakmal karena kan udah kena. Tapi kalau kita di buku kitab kita mereka, kalau diniatkan tangan ini begini itu jadi bejana, maka airnya itu nggak mustakmal. Jadi diambil kemudian dia basuh tangannya gitu dan semisalnya, maka itu bagi mereka enggak ya. Karena kan kalau kita seseorang itu dia tidak niatkan tangannya itu sebagai bejana, pas dia nyemplung, pas keangkat kan jadi airnya mustakmal. Ya kan? Jadi sudah kepake keanggapannya. Ya memang lebih ribet dan memang lebih hati-hati. Ya. Tapi kalau di sini ya kadang kita ya sudahlah, selama enggak berubah ya dari sifat bau, rasa dan warnanya itu tidak mengapa. Kemudian sebagian mereka mengomentari kalau pakai dalil ini khusus Nabi gitu ya. Yang direbutin kan air wudunya ini khusus Nabi. Kalau kita enggak, ya itu sebagian argumen. Tapi di sini juga cukup kuat ya. Di kitab ini juga cukup kuat ya, bahwa yaitu tadi kalau seandainya memang nggak boleh ya, memang tidak boleh ya, maka niscaya pasti Nabi akan melarang gitu kan untuk para sahabat itu berebut ya air bekas wudu Nabi, karena kan mustakmal gitu, mustakmal. Wallahu a'lam. Kemudian bagian ke-6, air sisa ya manusia dan hewan ternak ya. Nah, di sini ada pembahasan tersendiri ya di halaman 6, bahwasanya air sisa ya, dari bejana manusia yang digunakan oleh manusia, maka sisa minumnya itu suci ya. Baik itu muslim atau kafir. Demikian juga baik orang yang junub atau wanita haid. Menggunakan dalil umum sama. Innal mu'mina la yanjus. Selama hewannya itu bukan hewan yang najis ya. Semisal air sisa minuman anjing ya di halaman 8 tuh ya, maka ya najis. Ya. Karena itu punya dalil yang tersendiri. Ya, selesai pembahasan bulan lalu itu berkaitan dengan air. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bejana ya, berkaitan dengan bejana. Nah, sebelum kita masuk kita singkat dulu ya. Ya, singkat dulu bahwa berkaitan dengan bejana, ya mudahnya itu adalah tidak boleh ya, pertama ya, kaidah pertama itu adalah tidak boleh menggunakan bejana atau wadah
yang berasal dari emas ya dan perak. Tapi rasanya kalau di zaman sekarang mungkin jarang ya. Otomatis kan paling bejana itu yang plastik begini kan. Ya plastik begini. Ya meskipun nanti di situ dirinci ya. Kalau ada emas atau peraknya itu hanya tambalan, itu maka sebagian ulama itu membolehkan ya. Tapi kalau dominan tambalannya itu maka itu tidak diperbolehkan. Ya bisa lihat di halaman 9. Kalau di sini lebih banyak yang bisa kita bahas berkaitan dengan bejana. Bab kedua. Bahasa Arabnya itu al-ina ya, halaman 9. Jadi bejana itu adalah semua benda ya yang menjadi media untuk penyimpanan air. Baik itu dia terbuat dari besi atau yang lainnya. Ya, kalau sekarang besi masih ada, kemudian plastik ya, itu kadang yang sering menjadi kita temui sebagai bejana. Ya, maka hukum asalnya boleh. Ya karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dan Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi ya untuk kalian. Ya, meskipun plastik itu dibuat di pabrik, cuman kandungan kimianya itu sebenarnya dari bumi juga. Ya. Dari minyak bumi juga itu diambil kandungan plastiknya itu dari bumi yang Allah sediakan untuk kita. Nah, di sini ada beberapa bagian. Pertama, tadi ya saya sudah sampaikan, yang dibahas adalah bagaimana hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas, perak dan lainnya untuk bersuci. Nah, maka tadi kaidahnya gimana? Nggak boleh ya untuk menggunakan emas dan perak, karena ada dalil khusus ya, dalil khusus berkaitan dengan ini. Semisal di hadis ya muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Semisal salah satu contoh diriwayatkan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari bejana perak ya, innama ya yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Bahwasanya sejatinya dia itu seolah menggelakkan ya api neraka ya jahanam di dalam perutnya. Jadi satu ancaman yang kalau dikaitkan dengan neraka, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat dan yang semisalnya ya, itu menunjukkan bahwa kalau dilakukan itu merupakan ya dosa besar ya, merupakan dosa besar ya. Dan hadis yang kan ini minum ya, kan ini minum ya, minum aja nggak boleh, apalagi untuk ya digunakan untuk media bertoharoh ya. Jadi meskipun larangannya umum, tapi ya pencakupan emas ya, menggunakan bejana dari emas dan perak ya, maka itu juga tercakup ya, karena dalilnya sifatnya umum. Fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam ya. Itu kaidah yang pertama ya, bagian pertama. Bagian yang kedua ya yang dibahas. Dulu tuh masih ada istilahnya nambal-menambal ya. Kalau kita mungkin kadang panci aja kalau udah bocor kayaknya rasanya seringnya dibuang ya. Ya kalau mungkin dulu masih ada tukang tambal itu ya, panci. Tapi memang di zaman dulu ya kalau rusak memang solusinya tidak langsung dibuang, diganti yang baru, tapi biasanya ditambal. Nah, maka bagaimana menggunakan atau penambalan menggunakan emas dan perak. Nah, ini dibahas di bagian kedua ya. Kenapa tetap dibahas? Karena media tambalan emas dan perak itu cenderung ini lebih kuat gitu ya. Tapi tetap ada kandungan emas dan perak tersebut dalam bejana yang hendak dipakai. Nah, di sini ada beberapa penjelasan bahwasannya jika tambalan emas ya
maka haram secara mutlak, ya. Karena masuk dalil larangan yang tadi, ya. Tapi kalau tambalannya terbuat dari perak dan sedikit jumlahnya, biasanya nambah sedikit harusnya. Gak mungkin tambalan itu lebih banyak porsinya daripada bejana itu sendiri, nggak mungkin, ya. Bukan nambah itu namanya, ya. Bukan nambah. Nah, maka kalau dari emas maka mutlak, ya, itu haram. Tapi kalau dari tambalannya terbuat dari perak yang sedikit maka boleh. Ini ada hadis yang mengisyaratkan hal tersebut dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, in kasara qadahur rasul, ya, qadahur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Jadi waktu itu ceritanya inkasaro, pecah tempat minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menambal bagian yang pecah tersebut, ya, dengan beberapa bagian dari perak. Dan ini menunjukkan sedikit. Nah, itu berkaitan dengan bejana, ya, Kenapa bejana itu dibahas? Karena berjana itu pasti berkaitan dengan toharoh dari sisi, ya, karena toharoh kita perlu menggunakan air secara umum, dan bejana itu sering digunakan baik itu untuk minum, ya, untuk makan atau untuk menampung, ya, air yang digunakan untuk toharoh. Makanya dibahas, ya, dibahas. Kemudian bagian ketiga, bejana orang kafir. Kenapa ini dibahas? Karena dulu, ya, bahkan sekarang, ya, kalau sekarang mungkin kasusnya ya, jika ini, ya, kita punya bermuamalah, ya, atau bertetangga atau hal yang lain. Kalau dulu mungkin masih ini, ya, masih sering, ya, di Madinah saat itu kan beririsan, ya, komunitas kaum muslimin dengan orang Yahudi, ya, orang musyrik, ya, yang notabene mereka nggak akan memperhatikan, ya, dari sisi bejana mereka yang mereka gunakan. Makanya di fikih klasik itu dibahas. Nah, maka bagaimana hukumnya menggunakan bejana yang milik orang kafir? Maka hukum asalnya adalah halal, ya. Jadi secara asal, dan ini kaidah yang memudahkan, secara asal itu halal, kecuali memang diketahui, ya, di bejana tersebut itu terlihat ada najis, ya. Maka dalam kondisi itu, ya, tidak boleh digunakan kecuali dibersihkan dulu, ya, ya. Coba saya carikan dari kitab yang lain, ya. Ya, kalau di salah satu fikih Syafi'i tidak didetailkan, ya, tapi ada sih penjelasannya. Jadi kalau di fikih Muyassar ini, ya, merinci, ya, dari dua kondisi. Pertama, kondisi ketika jadi hukum asal, ini memudahkan kita, hukum asalnya itu boleh, ya, kecuali sudah diketahui ada najisnya, maka kondisi tersebut tidak. Tapi kalau misalnya najisnya tidak tahu, ya, najisnya tidak diketahui, yaitu ketika misalnya yang punya bejana tadi, ya, tidak diketahui, ya, bejana itu, ya, bersinggungan atau bertemu dengan benda najis, ya, maka selama kondisinya seperti itu maka boleh, ya, menggunakan, karena statusnya kita nggak tahu, ya, apakah najisnya itu diketahui atau tidak, ya. Nah, ini diambil, ya, dari hadis Imam Bukhari dan Muslim ketika itu, bahwasanya Nabi dan para sahabat pernah mengambil air, ya, untuk berwudu dari kantong kulit, ya, kantong kulit milik wanita yang musyrik, ya. Sedangkan orang wanita yang musyrik ini, ya, mereka pastinya dia tidak memperhatikan, ya, bagaimana bejana mereka, ya, bejana mereka.
Seperti itu dalil ya menunjukkan berkaitan dengan bejana orang kafir. Kemudian selanjutnya bagian keempat, yaitu berkenaan dengan at-taharah ya, yang menggunakan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Jadi dulu ya, karena kulit itu sifatnya tidak tembus air ya, apalagi ketika disamak ya, maka banyak ya yang menggunakan bejana-bejana itu dibuat dari kulit bangkai. Itu di halaman 11 ya. Maka di situ dijelaskan bahwa kulit bangkai yang sudah disamak itu boleh. Disamak itu, penyamakan itu adalah menghilangkan dari kulit hewan ya bagian-bagian yang bisa menimbulkan bau ya, atau busuk, semisal kayak sisa-sisa dagingnya, lemak-lemak itu diangkat, dijemur, kemudian digosok sebelumnya. Ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Nabi pernah bersabda, kulit apapun yang disamak ya, maka dia sudah suci. Maka kalau kulit tersebut dijadikan bejana, maka itu boleh. Ada nggak ya di zaman sekarang ya? Di zaman sekarang rasanya jarang ya. Kalau dulu mungkin tas, bahkan sepatu ya. Sepatu itu masih kulit ya, kulit yang disamak. Ya. Nah, di poin yang keempat ini kulitnya itu lebih spesifik, yaitu adalah kulit bangkai. Bahkan itu boleh kalau disamak dulu, tapi ya disamak dulu. Jadi waktu itu Rasulullah pernah lewat dengan sahabat, bertemu dengan bangkai kambing. Kemudian mereka atau Nabi ya ketika itu mengapa nggak diambil ya kulitnya, kemudian disamak dari kulit bangkai tadi, si kambing yang sudah mati itu. Maka orang-orang langsung para sahabat ketika itu bilang bahwa haram ya, karena itu bangkai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, fa innama ya innaha maitah ya. Orang-orang bilang nggak mau, innaha maitatun. Ini bangkai. Qala fa innama haruma akluha. Ya. Tapi kata beliau, iya itu bangkai, tapi yang haram itu adalah memakannya, bukan kulitnya. Ya kulitnya kan nggak dimakan. Kulitnya itu kan bisa disamak. Kulit meskipun bangkai, selama itu hewannya itu halal, maka bisa digunakan kulitnya ya. Karena kulitnya itu tidak dimakan, disamak ya, dan menggunakan hasil samakan tadi, si kulit itu sebagai bejana untuk menampung air, maka itu boleh. Itu bagian terakhir dari pembahasan tentang bejana ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Karena rasa insyaallah dipahami ya terkait bejana ini. Paling yang kontemporer ini ya, misalnya paling berkaitan dengan hewan sih ya, dengan hewan. Atau bejana mungkin kalau contoh ekstrimnya mungkin ini ember-ember yang di WC umum gitu ya, tapi itu berkaitan dengan najis ya. Kalau berkaitan bejana rasanya sih mungkin ada contoh atau pertanyaan kasus selama ini temui ya, paling plastik ya, silakan. Gimana? Iya itu masuk tadi ya. Tapi sotonya isinya soto ayam kan, maksudnya soto yang ini. Iya itu selama kita tidak ada indikasi ya. Kalau indikasi itu misalnya begini,
Ada tuh kalau berangkat kerja itu ada satu jalanan gitu ya. Dia tuh rumah makan. Cuman nggak tahu kenapa setiap pagi gitu kalau anda naik motor itu seliweran anjing di situ. Itu rumah makan tapi ya. Dia jual bubur gitu ya. Anda nggak tahu, Anda belum pernah mampir di situ, tapi Anda juga nggak tahu, nggak cari tahu dan tidak tahu menahu ya apa agamanya gitu ya. Tapi itu kadang jadi ya bentuk kehati-hatian gitu ya. Ini ya dia punya ada apa? Ada rumah makan, kemudian dia jual kayak nasi kuning gitu kan. Tapi selalu keluar masuk gitu, apa namanya anjing gitu, 2, 3 gitu. Nah itu kadang kalau misalnya kita ragu ya kan di situ mungkin dia akan bersinggungan lah. Ya, di situ entah di depan tuh ada ember-ember cucian piringnya gitu kan. Nah, hal-hal yang itu indikasi. Ya. Tapi kalau kasusnya tadi yang disebutkan lain, rasanya itu kita ambil hukum asal ya. Selama memang tidak ada indikasi bahwa terutama di ininya ya di makanan atau hal yang dijualnya itu mengarah pada yang tidak halal, maka jauh lebih baik kita hindari. Tapi kalau secara umum itu tidak ada masalah ya sampai memang tahu ya kita bahwa di situ ada najis ya dari hal-hal yang ya bisa apa namanya ya, bejana itu menjadi tidak baik lagi untuk dipakai. Wallahu a'lam. Nah kalau kasus yang lain berkaitan dengan bejana, kalau di fikih klasik memang hanya membahas seputar itu tambalannya. Emas perak itu kan sebenarnya dia nggak najis, cuman memang diharamkan saja karena itu nanti bagiannya itu di akhirat di surga gitu kan, kayak khomer, sutra, emas, itu nanti ada bagiannya. Dan kalau ditanya apa ilatnya, ya ta'abudi saja, ibadah. Emang kenapa sih nggak boleh pakai emas? Emang emasnya mengandung ini terus kesehatan? Walau alam ada yang ngecek atau enggak, pun nggak ada hubungannya ya kita ta'abud itu ibadah. Ya dengan apa namanya semata-mata ibadah, ya kita meninggalkan hal tersebut. Nah itu alasannya. Karena nggak setiap perintah-perintah atau larangan syariat itu berkonsekuensi logis ya. Tapi mungkin aja kalau diteliti di kemudian hari ya, kalau ada perak atau emas atau dia bercampur gitu ya dengan air dan misalnya bisa menyebabkan apa ya wallahu alam. Itu bisa juga apa namanya terjadi. Tapi kita nggak perlu menunggu pembuktian ilmiah ya. Selama hadisnya sahih ya kita ta'abbud ya. Kita ta'abbud itu beribadah ya. Beribadah karena memang diperintah atau dilarang. Wallahu alam. Silakan. Nggak bisa kalau babi, nggak bisa. Ya kalau secara zatnya dari awal sudah haram di hewan-hewan tersebut nggak bisa. Tapi kalau misalnya kambing tabrak mobil mati gitu kan, bangkai kan haram. Kulitnya disamak bisa, itu bisa. Tapi ya sampai bersih ya sampai hilang gitu. Karena tujuan menyamak itu adalah menghilangkan najis itu doang. Ya bulunya kayak gitu-gitu masih tidak haram ya, tidak haram. Tapi tidak untuk dimakan ya, tidak untuk dimakan seperti itu. Baik, kita lanjutkan di halaman 13. Masuk di bab ketiga berkaitan dengan buang hajat ya, buang hajat. Ini kalau di mazhab Syafi'i itu ribet ya, termasuk detail ya. Ya, kalau kita menengok ya ke fikih-fikih mereka, tapi ya di sini juga kita lihat ya apa yang kita pelajari ya kita ambil dari fikih Muyassar dulu. Nah, kita masuk bab baru yaitu berkaitan dengan bab buang hajat dan adab-adabnya. Di sini terdiri dari beberapa bagian ya, bagian 1 sampai ke bagian 5 ya, bagian 5 yang akan dibahas. Nah, buang hajat itu 2, baik itu dari depan atau belakang ya, dubur atau kubul.
Itu termasuk buang hajat, ya buang hajat. Dan yang termasuk juga pada jalur-jalur yang mungkin tidak umum, ya tidak umum. Itu juga di pembahasan khusus, ya. Tapi secara umum, ya baik yang lewat depan, ya, baik buang air kecil, ya, atau buang air besar. Itu bagian pertama, ya, diistilahkan dengan istinja, ya, istinja. Nanti ada yang namanya istijmar. Nah, ini berkaitan dengan buang hajat. Istinja, ini bahasa fikihnya itu istinja, itu membersihkan, bahasa kita itu cebok lah, bahasa mudahnya itu cebok. Istinja, ya bahasa fikihnya. Itu membersihkan apa yang keluar dari dua jalan, baik depan atau belakang, kubul atau dubur, ya. Dubur belakang. Dengan air. Jadi dikatakan mencukupi, ya. Itu kita beristinja itu dengan air, ya. Kemudian yang kedua, istijmar. Istijmar ini tambahannya, itu mengusap, ya, apa yang keluar dari dua jalan tadi, kubul dan dubur tadi, dengan sesuatu yang suci. Nah, dengan sesuatu yang suci, mubah, boleh, dan dapat membersihkan. Nanti dicontohkan sebenarnya kalau dulu itu batu, ya. Batu yang dipilih gitu, ya. Ya, kalau di kita kan seringnya sabun gitu, ya, sabun, tisu, ya, ya untuk kasusnya bayi, ya. Tapi tetap harus ada air. Nah, itu definisi istinja dan istijmar. Jadi istinja itu dengan airnya, istijmar itu pengusapan dengan media lain, ya, selain air. untuk makin istilahnya membersihkannya itu lebih ya, kalau lebih rapih dan lebih higienis lah bahasa kitanya, ya. Ini bagian pertama yang kita bahas. Kita lihat dari dalilnya dari Anas, ya. Kenapa Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik itu muncul, ya, Aisyah gitu, orang-orang terdekat aja. Anas itu kan pembantunya Nabi, ya, dari kecil, ya. Jadi wajar, ya, sahabatnya itu pun yang keluar adalah yang bersinggungan dengan ke rumah tanggaan Nabi, kan, istinja, istijmar gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masuk WC, ya, atau buang hajat, fa'ahmilu ana wa gulam, lalu aku dan seorang anak yang sepantaran, idawatan min ma'in wa ghanazatan fayastanji bil ma'. Jadi ketika itu aku dan seorang anak seusiaku, ya, bawa wadah kecil dari kulit berisi air, ya, min ma', wa anazah, dan tongkat pendek. Biasanya tongkat itu ditancap, ya. Dulu kan nggak ada WC, ya. Kalau orang-orang Arab itu mereka cari kayak lembah, kayak legokan gitu, ya, legokan di padang pasir, kemudian dikasih tancap gitu, ya, supaya tahu di situ ada orang yang sedang menunaikan hajatnya, ya. Maka di situ ada anazah. Fayastanji bil ma', kemudian beristinja dengan air. Ini dalil berkaitan dengan istinja menggunakan air. Nah, kemudian dari Aisyah ini istijmar. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid. Nah, ghaid itu lembah sebenarnya, ya. Tapi karena pergeseran makna itu, kalau di Arab itu maknanya WC aja. Maknanya WC. Ya, ketika seorang di antara kalian itu pergi ke tempat buang hajat, falyastatib bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan 3 batu. Ini minimal. Fa innama tunji'u anhu, maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup. Jadi bisa 2, ya, bisa 2. Bisa dengan air, tentu ini lebih utama. Bisa dengan hanya istijmar saja, yaitu dengan batu. Tapi kalau budayanya di negeri kita kayaknya
kayak gimana gitu ya, hanya istijmar saja ya kan. Ya tapi memang dibolehkan. Jadi batu gitu. Ya bahkan sebenarnya kalau di mazhab Syafi'i itu lebih detail itu ya. Selama batunya nggak boleh basah. Batunya itu nggak boleh basah. Jadi mungkin prakteknya dulu begini. Kalau di zaman dulu kan ya kan gimana bobo ember gitu enggak, dan sulit. Air itu mending pakai buat wudu. Dulu nih kita ngomong dulu kan susah gitu ya, padang pasir gitu. Makanya boleh beristinja itu lebih utama. Makanya di bawah dan menggabungkannya lebih utama. Menggabungkan air dengan menggabungkan istinja yang pakai air dan istijmar yang pakai batu ya. Kalau dalam hadis ini digabungkan lebih utama. Tapi salah satunya mencukupi ya, salah satunya mencukupi. Tapi tadi balik lagi, kalau di kita rasanya itu ini ya, apa namanya? Ya kayak masih ada bekasnya gitu kan. Jadi ya dibuang, bisa batunya juga diambil yang kering, karena kalau basah itu malah tidak mensucikan ya. Jadi yang kering di apa namanya, bahasanya apa? Dikeduk gitu ya. Buang 1, 2, 3. Dan bersihnya itu secara ya kita yakin pasti ada sisa-sisanya. Tapi ketika sudah 3, ya secara hukum itu sudah apa namanya, bersih secara hukmi saja. Kalau kita kan ya kan nggak mungkin kan kita foto gitu kan. Bersih apa belum gitu kan? Nggak gitu. Ya apa? Tidak bisa. Dan yang dibersihkan itu adalah dubur. Itu apa sih? Dubur itu yang kalau kita diri itu nggak kelihatan. Itu dubur. Kan kalau kita diri kan tutup ya, bagian belakang kita ini kan. Yang kalau kita diri nggak kelihatan itu namanya dubur. Dan bagian itu yang ditargetkan untuk dibersihkan ya dengan istijmar, dengan batu ya, atau air istinja ya. Dengan tisu gimana? Bisa. Dan jangan tisu basah ya. Kalau basah itu kalau dia beristijmar dengan tisu yang basah, kemudian dia kelewatan sampai keluar dubur tuh yang bagian terluarnya itu kan, itu udah nggak bisa lagi menggunakan istijmar, harus disiram pakai air karena najis itu sudah keluar ke arah keluar dubur. Maka itu tidak bisa lagi disucikan dengan cara istijmar ya. Tapi makanya di budaya kita itu tidak, mungkin kalau di luar negeri kan mereka hanya menggunakan tisu saja kan, kita kan memang bersih ya kan. Bahkan kalau kita kan nggak mungkin pakai air saja, kadang kita nggak merasa tidak pede harus menggunakan sabun dan semisalnya. Alhamdulillah ya. Dan air di kita bukan satu hal yang langka gitu ya, bukan suatu hal yang langka. Itu bagian yang pertama. Dan beristijmar ini ya, di sini kalau di fikih muyasar dengan benda suci, tidak harus batu, misal tisu kertas ya, kayu ya. Dan jumlahnya tidak boleh kurang dari 3 usapan ya. Bahkan kalau kita menggunakan air, sabun lagi kan, bahkan kita mungkin lebih banyak dari 3, insya Allah lebih suci lagi. Kadar minimalnya itu adalah 3 ya. Kadar minimalnya itu adalah 3 kali usapan. Dan diantara larangan tentang istinja ini adalah ya menggunakan tangan kanan ya. Karena kita diperintahkan untuk makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan ya. Urusan istinja itu tangan yang sebelahnya, yang lain sebelah kiri. Maka dilarang untuk menggunakan istinja menggunakan dengan tangan kanan kurang dari 3, karena kadar minimal itu 3 kali usapan. Dan beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Kok sampai ada hadisnya sih, wa annastanjia bi roji'in aw azmin? Karena dulu itu kalau di padang pasir yang namanya batu sama kotoran hewan itu nyaru. Batu, kotoran hewan, tulang itu kadang nggak bisa dibedain ya. Kecuali memang harus dilihat secara sesama.
Karena dulu tuh Nabi pernah diminta untuk dia ambil batu beberapa ini, tapi sama Nabi itu dilemparin lagi. Yang dilemparin itu bukan batu ya, itu kotoran-kotoran. Karena ya ada hewan entah kambing atau unta dia buang hajat, nggak butuh waktu berapa lama kan itu jadi keras ya. Karena kondisinya yang panas. Kemudian bagian kedua, menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Nah, ini pembahasan yang memang umum yang dibahas di pembahasan tentang istinja ini, yaitu tentang dilarangnya ya kita ya beristinja, ini termasuk adab, tapi ya termasuk adab untuk menghadap kiblat, ya menghadap kiblat ketika kita buang hajat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin sarriqu aw gharribu." Ya. Berarti kalau Nabi ada di Madinah, ya dia hadap ke arah utara ya, kan kiblat. Dan ini hanya berlaku ketika buang hajat di tanah lapang, tidak berlaku dalam ruangan. Kalau di ruangan enggak, itu berdasarkan hadis yang lain ya. Berdasarkan hadis yang lain yang bahwasanya Rasulullah SAW buang air kecil di dalam rumahnya menghadap ke Syam. Syam ke atas, berarti ke kiblat ya. Ke Syam dan membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Kalau Madinah berarti ke selatan ya. Dan di sini kondisinya beliau ada di rumah ya. Jadi kesimpulannya larangan kiblat ini kalau langsung ya, kalau langsung. Ya mungkin kalau kita di area di luar ya, mungkin safar ya, misalnya di tempat-tempat yang tidak ada penghalang ya. Tapi kalau di rumah-rumah kita gitu ya, klosetnya madhep kiblat ya, itu tidak masalah karena ada tembok, ada pembatas. Itu tidak menjadi ya. Tapi di sini ditutup oleh tim penulis di Fiqh Muyassar. Ya Allah alam, kata mereka ya, beliau di mazhab Hambali ya, lebih afdal ya sekalipun di dalam ruangan itu tetap yang lebih baik tidak menghadap kiblat. Tapi ini pembahasannya adalah afdalnya ya, afdal, tapi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Misalnya mungkin kalau rumah kita bisa desain ya sedemikian rupa sehingga tidak menghadap kiblat ya, kloset kita. Cuman kalau WC umum ya atau WC darurat yang di mobil kan nggak tahu ya, bisa aja posisinya madhep kiblat, tapi ya itu tidak masalah karena dia tertutupi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan adab buang hajat ya, adab buang hajat yang istinja dan istijmar. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut lagi di bagian ketiga dan keempat sampai kelima berkaitan dengan adab-adab buang hajat ya, dan nanti kita lanjutkan mudah-mudahan di bulan depan kita masuk ke rukun wudu ya. Rukun wudu yang itu yang menjadi poin penting ya setelah kita membahas berkaitan dengan taharah. Baik, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الحمد